ada Kak Dava Ridwanur Hakim. Selamat pagi Kak Dava. Halo. Halo, selamat pagi Aryo dan Indri. Pagi. Kak Dava, kita sedang membahas mengenai yang lagi ramai ya. Ini adalah salah satu artis kolosal, sebut saja dia Sekar Arum karena namanya juga sudah ada di semua media begitu ya. Ini kan kemarin sempat ketangkep di salah satu pusat perbelanjaan karena kemudian membelanjakan barang-barang dengan uang palsu. Nah, ini kita boleh diceritakan sedikit kronologisnya seperti apa? Karena banyak simpang siur nih pemberitaan tentang yang satu ini nih. Oke, baik Aryo dan Indri. Jadi Sekar Arum Widara, kemarin polisi sudah mengasih informasi kepada kami terkait penangkapannya tersebut. Jadi Sekar Arum Widara itu berbelanja di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Selasa 2 April 2025. Sekar juga diketahui berbelanja dengan suaminya berinisial DA. Pertama, ia berhasil melakukan transaksi, yaitu benar makanan dan minuman sebanyak 600.000. Transaksi pertama berhasil, lalu juga transaksi yang kedua gagal. Nah, dan yang ketiga, akhirnya dia melakukan transaksi lagi di pusat perbelanjaan, di supermarket, membeli peralatan rumah tangga. Sudah mencapai kasir dan juga stoknya sudah dicetak menghabiskan sekitar hampir 1 juta rupiah. Namun dari pihak kasir menduga ada kecurigaan, akhirnya melaporkanlah kepada satpam yang ada di mall tersebut. Lalu setelah dilaporkan oleh satpam, akhirnya ke Bimas di sekitar Bangka tersebut, di sekitar Mampang. Lalu dilaporkan ke Polsek Mampang dan juga akhirnya sampailah ke Polres Metro Jakarta Selatan ini. Lalu Sekar Arum telah ditetapkan sebagai tersangka mulai 4 April 2025, begitu. Oke, ini tuh penasaran deh. Akhirnya si kasir ini menemukan kecurigaan bahwa uang itu palsu tuh berdasarkan apa? Apakah kemudian dicek ke si UV light itu ya, yang warnanya biru itu kah? Atau mereka hanya meraba saja dan merasakan bahwa ada uang yang berbeda? Karena ini sebenarnya agak tricky ya. Ketika kita setelah berlebaran ini mungkin akan banyak uang baru beredar di luaran sana. Dan ketika misalnya uang itu baru banget, rasanya memang kayak uang palsu sebenarnya kan? Benar, dari informasi yang kami dapat dari polisi, si kasir tersebut sempat curiga terhadap Sekar Arum ini, dan juga truknya kemudian sudah dicetak sebetulnya, dan juga sebenarnya Sekar Arum itu sebenarnya setelah meninggalkan tempat, namun HP-nya tertinggal lalu balik lagi, dan kemudian security dan juga kasir tersebut sudah menunggu Sekar Arum dan suaminya berinisial DA tersebut, dan akhirnya barulah dilaporkan ke Polsek Mampang. Gitu. Jadi udah ada kecurigaan. Ini mah memang kayaknya seperti sudah waktunya untuk kepleset aja ya. Karena terbukti dia melakukan kesalahan sendiri yang akhirnya membongkar juga kesalahan berikutnya yang dia lakukan lebih besar. Mas, tapi kan ini yang menjadi payung besar dan pertanyaan bersama gitu ya. Sebetulnya kita semua pengen tahu kalau si uang palsu ini tuh didapatnya dari mana. Nah, apakah mungkin sudah ada update terbaru nih Mas Dava gitu ya, terkait sumber dari uang palsu yang digunakan berbelanja oleh Sekar Arum ini? Oke Indri, terkait dari sumber mata uang palsu tersebut, dari polisi menyebut dari hasil BAP kemarin bahwa dia berhasil mendapatkan uang palsu tersebut dari temannya. Namun juga polisi sedang mendalami motif-motif lainnya, karena saat ditanya oleh polisi saat BAP tersebut, Sekar Arum sempat berbelit-belit, dijawab hari ini berbeda, lalu hari kedua berbeda, dan polisi masih mendalami motif tersebut. Namun dari pengakuannya dia berhasil mendapatkan uang palsu tersebut dari temannya. Dan juga polisi masih mendalami juga terkait apakah bahwa Sekar Arum ini ada hubungannya dengan sindikat uang palsu. Apalagi lagi lebaran ini mungkin tadi banyak uang-uang yang sangat bagus, namun juga kita perlu lebih berhati-hati lagi membedakan uang palsu atau uang yang asli. Ada kabar juga yang beredar bahwa Sekar Arum ini ditangkap dengan barang bukti yang cukup banyak. Alias uangnya tuh katanya dikantongin gitu, ada satu kantong yang isinya sampai puluhan juta rupiah. Ini bener nggak sih Mas? Ya Aryo, dari informasi yang kami dapatkan bahwa Sekar Arum itu dari barang bukti yang disita ada sekitar 223 juta rupiah. Wow. Dan itu isinya pecahan 100 ribuan. Terbayangkan banyaknya uang palsu tersebut. Polisi juga masih mendalami dari terkait apakah masih ada lagi, dan juga polisi telah berhasil menyita barang bukti lainnya seperti iPhone 11 Pro Max dan juga HP merek Xiaomi.
Oke, Mas ini juga sempat beredar informasi tuh katanya bahwa selain yang kemarin kedapatan sedang berbelanja di salah satu mall di Kemang gitu, bahwa sebelum-sebelumnya juga pernah berbelanja di mall yang lain dan transaksinya juga sukses nih, terutama katanya dengar-dengar yang dibelanjain ini adalah barang mewah begitu ya. Apakah itu juga sudah terkonfirmasi? Oh itu, makanya polisi masih mendalami kan terkait hal tersebut, apakah dia masih pertama kali. Dari pengakuannya juga mungkin ada yang dari pertama kali ya, waktu kemarin disebut. Dan juga ini kita juga masih menunggu gitu rilisnya kapan, untuk memastikan hal tersebut apakah benar sebelumnya sudah memakai uang palsu tersebut, atau ini hanya waktu pertama kali dia memakai uang tersebut. Begitu inti. Jujur aku tuh penasaran banget. Dirimu sempat ngeliat gak sih uang palsunya atau sempat memegang mungkin menyentuh, dan apakah memang semirip itu uang palsu yang digunakan oleh Sekar Arum ini dengan uang yang asli? Nah kalau untuk hal tersebut kami belum sampai situ sih, karena rilis dari polisi pun belum, jadi kami belum melihat fisik dari yang diduga uang palsu tersebut itu seperti apa. Oke, Penasaran iya. sih semirip apakah sampai kemudian Betul. yang pertama kali itu bisa kecolongan tuh 500.000. Betul, apa sebetulnya kayak emang kelihatan beda banget gitu ya, jadi makanya mbak-mbak kasirnya juga langsung notice gitu. Mas tapi by the way mungkin tadi dengan adanya jawaban Sekar Arum yang kayaknya beda-beda gitu tiap kali ditanya, apakah ini semakin menguatkan dugaan bahwa ya mungkin bisa jadi beliau ini terlibat sindikat pembuatan uang palsu juga gitu, kayaknya sepertinya kan berarti ada satu hal yang ditutup-tutupi supaya informasi lebih dalam itu tidak tergali nih Mas. Nah itu dia, dari Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurmadewi, ia menyebut bahwa polisi saat ini sedang mendalami hal tersebut. Motifnya itu tadi kan, terkait penggunaan uang palsu, apakah dia juga terlibat dalam sindikat uang palsu, lalu juga percetakannya seperti apa, lalu apakah pernah memakai uang palsu tersebut atau belum pernah sebelumnya. Itu kita masih menunggu informasi dari pihak kepolisian, begitu Indri. Oke, kita masih akan menunggu updatean selanjutnya begitu ya untuk kabar lebih lengkapnya lagi. Pak, berarti sekarang Sekar Arum ini sudah ditahankah atau statusnya seperti apa? Ya, terkait status dari Sekar Arum sendiri sekarang sudah menjadi tersangka kasus dugaan penggunaan uang palsu tersebut sebagai alat transaksi, dan itu juga Sekar Arum diancam 15 tahun penjara dan ditahan atas perbuatannya. Nah ini juga Sekar Arum dijerat dengan pasal 26 dan ayat 3, junto pasal 36 ayat 2 dan 3 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, dan atau pasal 244 KUHP dan atau pasal 245 KUHP. Sekar Arum terancam hukuman 15 tahun penjara atas perbuatannya ini. Oke, Mas satu lagi nih mungkin kan katanya Sekar Arum ini pada saat berbelanja menggunakan uang palsu ini bersama dengan suaminya. Nah apakah suaminya juga jadi ikut terseret kasus ini atau mungkin nggak kena sama sekali atau seperti apa nih Mas? Ya, dari informasi yang kami dapatkan dari Kompol Nurmadewi terkait status suaminya sekarang sudah diperiksa sebagai saksi, namun belum tersangka. Kita juga tidak tahu apakah statusnya nanti akan berubah setelah dirilis. Namun polisi sekarang telah memeriksa 6 orang saksi dari kasus ini, termasuk kasir, security, dan juga masyarakat yang ada di sana, di tempat kejadian gitu. Waduh, jujur sebenarnya kasihan banget ya orang yang nggak tahu apa-apa ikutan ke bawah-bawah juga, karena ya menghabiskan waktu dan tenaga juga dan energi juga gitu kan, kasir dan juga si satpamnya. Ya mudah-mudahan kasusnya cepat selesai dan sudah bisa terungkap juga. Kalau memang ini sindikat, maka kita harus mencari sampai dengan ke akarnya agar tidak terulang kembali di kemudian hari. Itu dia ya. Mas Dava terima kasih banyak buat informasinya. Selamat bertugas kembali.